alasannya wasit, saya tahu, kami tahu. Di situ penalti, kami pun tahu. Tapi kenapa bisa cetak 1 gol aja? Ya. Jadi banyak yang kejadian-kejadian yang merugikan kita. AFF ini, saya pikir PSSI harus ambil tindak lanjut. Keluar sajalah kita dari AFF, kita ikut kompetisi yang lebih bermutu. Ya, kemarin pertandingan AFF, saya rasa dengan segala dinamika, ya saya nggak mau juga bicara apa, ya, tetapi pemain kita kasih yang terbaik. Indonesia keluar dari AFF. AFF terancam sepi penonton. Ya, desakan untuk Indonesia keluar dari keikutsertaan sebagai anggota AFF atau Federasi Sepak Bola Asia Tenggara semakin menggema. Hal itu dikarenakan untuk yang kesekian kalinya Indonesia selalu dicurangi di AFF. Ya, faktor utama yang menjadi polemik ketika timnas Indonesia gagal lolos ke semifinal karena hanya bermain imbang 1-1 versus Singapura di babak terakhir penyisihan grup. Namun bukan karena itu. Keputusan wasit yang dianggap merugikan Indonesia pada laga tersebut menjadi salah satu pemicu Indonesia didesak untuk keluar dari AFF. Banyak netizen yang turut mendukung serta mendesak agar Indonesia keluar dari AFF karena untuk yang kesekian kalinya selalu dicurangi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sendiri sudah mendengar desakan netizen soal permintaan para supporter dan netizen Indonesia agar PSSI keluar dari keanggotaan AFF. Saat ini banyak netizen yang meminta Indonesia keluar dari AFF karena mereka menganggap ada permainan. Pastinya akan kami diskusikan dengan matang ya. Terima kasih netizen untuk sarannya, karena itu bukti kecintaan kepada tim nasional kita ya. Tapi harus kami diskusikan dengan matang, karena tidak memutuskan langsung karena kami harus menghitung untung ruginya. Jadi kami hitung cost benefitnya, kata Erick Thohir. Terkait kontroversi wasit, Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI juga sedikit mengeluarkan unek-uneknya tentang keputusan-keputusan tak fair untuk timnas Indonesia. Lebih lanjut, Erick juga mengatakan bahwa kualitas wasit yang bertugas di event di Asia Tenggara perlu ditingkatkan jika para pemain di region tersebut ingin berkembang. Jika AFF ingin negara-negara dan para pemain Asia Tenggara berkembang, kita harus berpikir soal beberapa hal. Saya tak ingin menunjuk, tetapi beberapa keputusan wasit tak membantu para pemain. Para pemain berusaha bagus, tetapi apabila wasit membuat penilaian atau keputusan salah, itu tidak bagus. Itu juga menghambat perkembangan pemain walau usaha mereka telah bagus. Imbuhnya, ya, jika PSSI menuruti desakan para supporter dan netizen Indonesia untuk keluar dari keanggotaan AFF, maka AFF setidaknya akan mengalami beberapa kerugian. Kerugian yang pertama, pendapatan akan berkurang. Ya, pendapatan akan menjadi sektor yang paling besar dalam menerima dampak jika PSSI keluar dari keanggotaan AFF. Pasalnya, animo dan dukungan yang besar di stadion dari supporter Indonesia saat timnas berlaga tidak lagi menjadi salah satu pendapatan AFF dalam hal penjualan tiket dan lain-lain. Lalu yang kedua, exposure yang menurun. Keluarnya Indonesia akan menyebabkan angka exposure menurun. Hal itu dikarenakan media-media yang ada di Indonesia tidak lagi memberitakan event-event AFF. Kemudian yang ketiga, persaingan yang monoton. Ya, keluarnya Indonesia dari keanggotaan AFF membuat persaingan antar negara akan terkesan monoton. Nyaris hanya terdapat 3 negara yang akan menjadi pusat perhatian dalam persaingan menjadi yang terbaik dalam setiap event yang ada. Ketiga negara tersebut ialah Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Di samping itu, polemik panas soal desakan PSSI keluar dari AFF menjadi perbincangan hangat bagi media Vietnam. Pundit dari negara-negeri naga biru tersebut ikut berkomentar soal spekulasi Indonesia keluar dari AFF. Mengomentari polemik ini, pundit asal Vietnam yang bernama BLV Quang Tung mengatakan bahwa langkah yang diambil PSSI adalah sebuah ekspresi kemarahan. Jika nantinya Indonesia resmi cabut dari AFF dan pindah gabung EAFF, maka keduanya sama-sama mengalami kerugian. Saya pikir ini adalah ekspresi kemarahan yang sangat tidak bertanggung jawab dari anggota AFF.
Hasil turnamen yang dialami Indonesia tidak mencerminkan apa yang terjadi dalam sepak bola di Asia Tenggara. Jika Indonesia pergi, pasti AFF rugi. Kita punya 10 anggota dan Indonesia adalah yang aktif. Kita rugi jika mereka pergi karena Indonesia negara berpenduduk ratusan juta dan sangat mencintai sepak bola. Tapi mundur dari AFF merupakan kerugian bagi masyarakat, ujarnya. Di sisi lain, pundit Vietnam itu mengatakan kerugian yang akan didapatkan Indonesia jika gabung EAFF, maka mereka akan menghadapi beberapa negara yang terlalu kuat. Apalagi nantinya jika akan tampil di turnamen besar, timnas Indonesia harus mengalahkan negara kuat yang tidak akan menguntungkan bagi skuad Garuda. Di sisi berbeda, Presiden AFF, Khieu Samet, ikut merespons soal isu PSSI yang sempat ingin menyatakan keluar AFF. Ia menegaskan bahwa Indonesia adalah saudara di kawasan ASEAN. Khieu Samet juga mengungkapkan bahwa PSSE harus terus bersama dengan Federasi Sepak Bola Asia Tenggara karena mereka adalah saudara. Ia menyebut bahwa orang-orang terlalu emosional saat muncul isu Indonesia yang ingin keluar dari AFF. Saya melihat kami adalah saudara, jadi kami harus terus bersama. Beberapa orang mungkin terlalu emosional dan apa yang mereka katakan bukan realitas yang sebenarnya. Jadi kami akan bersama di ASEAN, ucap Samet. Terlepas dari pernyataan dari Presiden AFF, desakan Indonesia untuk keluar dari AFF juga ditanggapi oleh pengamat sepak bola nasional, Binder Singh, atau yang lebih dikenal Bung Binder. Menurutnya, meninggalkan AFF bukan cara yang bijak untuk menyikapi kegagalan timnas Indonesia menjadi juara di Piala AFF tahun ini, sekalipun mendapat perlakuan curang dari pengadil lapangan. Kegagalan timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF membuat kita semua sedih. Jangan semakin menambah kesedihan tersebut. Demi memperbaiki prestasi, lebih mulia melakukan edukasi dan introspeksi daripada memprovokasi. Keluar dari AFF bukan cara yang bijak dalam menerima kegagalan. Persiapkan diri lagi untuk FIFA Asian Cup. Masih banyak waktu untuk kita memperbaiki semuanya, ucap Bung Binder. Sementara itu, PSSI jadwalkan ulang evaluasi timnas Indonesia dan John Hartman buntut gagal total di Piala AFF 2026. Ya, SSI mengundurkan jadwal evaluasi terhadap timnas Indonesia dan pelatihnya, John Hartman, setelah tersingkir dari Piala AFF 2026. Sekjen PSSI, Yunus Nusi, mengatakan bahwa pihaknya seharusnya mengevaluasi timnas Indonesia dan Hartman pada Senin 10 Agustus 2026 malam waktu Indonesia Barat. Namun, evaluasi kepada timnas Indonesia dan Hartman harus dijadwalkan ulang karena Ketua Umum PSSI Erick Thohir masih memiliki agenda sebagai Menpora RE. Yunus Nusi menjelaskan bahwa pihaknya memang selalu melakukan evaluasi terhadap timnas Indonesia setiap kali selesai bermain. Ya biasa, sebagaimana yang selalu dilakukan oleh Ketua PSSI, baik itu timnas Indonesia kita berprestasi maupun tidak. Akan ada diskusi dan evaluasi dari semua event yang dilakukan, termasuk dengan timnas Indonesia yang gagal di Piala AFF 2026. Harusnya malam ini, tapi Ketua PSSI tiba-tiba ada kegiatan kementerian lainnya. Mungkin di waktu atau beberapa hari ke depan kita akan ada evaluasi, jelasnya. Sementara itu, Hartman masih punya kontrak selama 1,5 tahun bersama timnas Indonesia dengan opsi perpanjangan hingga 2029. Terdekat, Hartman bakal memimpin timnas Indonesia yang menjadi tuan rumah FIFA Asian Cup 2026 dalam periode FIFA Matchday pada tanggal 21 September sampai 6 Oktober 2026. FIFA Asian Cup 2026 dibagi ke dua kasta, Divisi 1 dan Divisi 2. Divisi 1 berisikan 8 peserta yang dipecah ke Grup A dan Grup B. Tuan rumahnya adalah Timnas Indonesia.
Sementara 6 negara berada di divisi 2 yang juga dibagi ke grup A dan grup B. Penyelenggaranya ialah Timnas Hong Kong. Grup A divisi 1 ditempati oleh Timnas Indonesia, India, Malaysia, dan tim yang terakhir bermain imbang di Piala AFF 2026, yakni Singapura. Sementara grup B dihuni Timnas Vietnam, Pakistan, Thailand, dan Filipina. Grup A divisi 2 berisikan Hong Kong, Myanmar, dan Brunei Darussalam. Grup B diisi Timnas Kamboja, Laos, dan Timnas Timor Leste. Semoga saja timnas kita bisa berbenah dan bisa mempersembahkan gelar juara di FIFA ASEAN Cup sebagai obat lara ketika gagal menjadi kampiun di AFF kemarin.